Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Dan yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami alhamdulillah masih tetap berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan besok kami akan coba menelusuri situs-situs atau tempat-tempat bersejarah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ternyata di tanah suci Makkah Al-Mukarramah ini banyak sekali tempat-tempat bersejarah atau situs-situs bersejarah yang pernah ada pada zaman Nabi Ibrahim dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah tentang Ka'bah itu sendiri, kemudian tentang Masjidil Haram, kemudian tentang Safa dan Marwah, Bukit Safa dan Marwah, kemudian ada Jabal Rahmah, ada Jabal Sur, ada Jabal Nur, dan lain-lain sebagainya. Kami akan coba menjelaskan satu persatu tentang situs-situs bersejarah yang ada di kota Mekah tersebut. Yang pertama adalah tentang Jabal Rahmah. Para sobat dan para pemirsa mungkin sudah sedikit mengenal atau sudah sedikit mendengar tentang Bukit Rahmah ini atau Jabal Rahmah ini, yaitu bukit yang berada di kota Mekah ini, yang keberadaannya tidak jauh, terletak di Arafah, tempat wukufnya para kaum muslimin muslimat pada tanggal 9 Zulhijjah nanti untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, Jabal Rahmah ini kalau kita melihat kepada sejarahnya adalah tempat pertemuannya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa setelah Allah menurunkan mereka berdua dari surganya. Karena pada saat itu Allah melarang mereka untuk memakan sebuah buah atau mendekati sebuah pohon, tetapi karena bisikan syaitan, bisikan iblis, sehingga Nabi Adam dan istrinya ini tergoda untuk memakan buah tersebut, yang akhirnya Allah turunkan mereka ke muka bumi ini. Ada berbagai macam riwayat yang sampai kepada kita semua bahwasannya Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah dengan Siti Hawa ini terpisah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa ada yang mengatakan dia diturunkan di Jeddah. Ada yang mengatakan juga Nabi Adam diturunkan di Safa, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Marwah. Bahkan ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwasannya Nabi Adam diturunkan di Irak. Ada yang mengatakan antara Jeddah dengan Taif dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari riwayat dan sejarah cerita yang berbeda-beda itu, yang terpenting bahwasannya Jabal Rahmah ini adalah memang benar adanya tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa yang selama bertahun-tahun Allah pisahkan karena melanggar apa yang telah Allah larang pada saat mereka hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, surga yang Nabi Adam dan Siti Hawa ini tempati pada saat itu bukan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman, yang nanti insya Allah setelah yaumul qiyamah mereka akan masuk ke dalam surga tersebut. Jadi surga itu hanya merupakan sebatas taman-taman yang indah yang mirip memang dengan surga, penuh dengan kenikmatan juga, akan tetapi tidak percis atau tidak sama dengan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang nanti insya Allah masuk ke dalam surganya pada yaumul qiyamah nanti. Nah, di Jabal Rahmah tersebut ada 3 hal yang sangat dan harus kita ingat bersama. Yang pertama, selain bahwa Jabal Rahmah ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa yang telah bertahun-tahun berpisah lamanya, bahwa Jabal Rahmah ini adalah terkait dengan terakhir turunnya wahyu.
kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Karena bertepatan saat itu Rasulullah sedang wukuf dan berdekatan dengan Jabal Rahmah, maka Jabal Rahmah pada saat itu menjadi saksi atas turunnya wahyu yang terakhir dari Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang ketiga, ternyata bahwa Jabal Rahmah ini mempunyai sejarah tentang Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dan ternyata bahwa keyakinan Nabi Ibrahim ini tentang mimpi yang Allah berikan, bahwasanya Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Ini benar-benar menjadi sebuah keyakinan dan baru meyakini bahwa ini adalah perintah dari Allah yang Allah ilhamkan melalui sebuah mimpi. Ini terjadi juga di dekat Jabal Rahmah. Nah, dari cerita ini maka 3 hal yang perlu kita catat bersama, bahwa Jabal Rahmah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jabal Rahmah tempat turunnya wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian yang terakhir adalah yakinnya Nabi Ibrahim atas sebuah mimpi yang Allah ilhamkan untuk menyembelih putranya Ismail, bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan coba telusuri, akan terus melihat kondisi Jabal Rahmah di daerah Mekah ini. Dan para sobat, kalau Anda melihat kulit kami ini sudah mulai berubah kehitaman, kemerahan, ini karena memang kondisi suhunya, cuacanya sudah dalam kondisi yang cukup panas, 40 sampai 42 derajat Celcius. Mudah-mudahan kami tetap sehat walafiat dan terus ikuti perjalanan kami sampai ke Jabal Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat dan para pemirsa, sekarang kami sudah berada dekat dengan Jabal Rahmah. Dan ini salah satu tempat yang juga banyak dikunjungi oleh kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah haji atau umroh. Keberadaan Jabal Rahmah ini memang dekat dengan Arafah ya, tempat nanti para haji itu melaksanakan ibadah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di atas sana itu ada bukitnya yang sudah kita kenal dengan nama Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa istrinya. Dan di atas bukitnya itu sudah tertancap atau dibuatkan satu tiang atau menara sebagai simbol tempat bertemunya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Dan pada hari ini cuaca atau suhu di Jabal Rahmah ini sudah hampir mendekati 42 derajat Celcius dan panasnya cukup lumayan. Ternyata di tempat ini juga banyak para pedagang yang menjajakan dagangannya. Bis-bis yang banyak berdatangan dengan membawa para jemaah untuk dapat melihat langsung lokasi Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, itu dia bukit atau Jabal Rahmahnya. Para pemirsa dan para sobat bisa melihatnya dari kejauhan, yang ada tiang atau ada pancang yang berada di atas bukit tersebut.